Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mulai belajar masih dengan tema yang sama, yaitu pengalamanku di rumah. Nah, muatan pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia dan matematika. Nah, anak-anak sekalian, sebelum belajar yuk kita mulai berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa Ananda terima dengan baik dan paham ya. Sekarang kita siapkan buku-buku tulis dan buku penanya. Yuk kita mulai. Nah, hari ini kita akan bercerita pengalaman di rumah. Baik, anak-anak sekalian, kalian kemarin sudah mengenali dan menggunakan alat ukur baku. Di antaranya ada penggaris ya, yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ratih. Kemudian hari ini juga kalian akan mendapatkan tambahan materi tentang satuan panjang, yaitu meter dan sentimeter. Kemudian kalian juga akan memperdalam tentang ungkapan permintaan maaf. Baik, kita mulai ya. Perhatikan percakapan Dedi dan Ibu di rumah. Ini kalian bisa lihat di buku pena kalian ya, di halaman depan. Di sini ada Dedi dan Ibu yang sedang bercakap-cakap. Ibu bertanya, "Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja?" Nah, Dedi jawab, "Maafkan aku, Bu, aku tidak melihatnya. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Dikira pulpen itu sudah tidak dipakai atau sudah habis." Nah, Ibu menjawab, "Tidak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi ya." Itu percakapan Dedi sama Ibu. Nah, Dedi di sini meminta maaf pada Ibu karena dikira pulpen Ibu sudah habis dengan kalimat, "Maafkan aku, Ibu." Berikutnya, contoh permintaan maafnya adalah percakapan dari Dedi dan Lala. Dedi berkata, "Lala, kamu tidak boleh mencoret-coret buku kakak. Buku itu masih kakak pakai untuk tugas sekolah." Nah, Lalanya menjawab, "Maaf Kak Dedi, Lala tidak tahu kalau buku itu masih kakak pakai." Dedi menjawab, "Iya, tidak apa-apa. Sekarang kamu boleh kembalikan buku kakak. Kamu mencoretnya di buku gambar saja ya." Lala menjawab, "Iya Kak, maafkan Lala ya. Lala berjanji tidak akan mengulanginya lagi." Nah, itu contoh permintaan maaf yang dilakukan oleh Lala. Lala mengucapkan, "Maaf Kak Dedi ya. Maafkan Lala ya." Itu ungkapan maaf dari Lala. Nah, kesimpulan dari dua percakapan di atas, ungkapan permintaan maaf disampaikan saat kita melakukan kesalahan ya. Bila berbuat salah langsung minta maaf ya. Nah, gunakan kata maaf. Maaf ya, maaf kakak, maaf ayah, maaf bunda ya, seperti itu. Lakukan dengan tulus dan bersungguh-sungguh kalau meminta maaf. Kemudian setelah meminta maaf, tidak melakukan kesalahan yang sama ya. Nah, yuk kita berlatih mengucapkan permintaan maaf. Ikutin ya yang diucapkan Bu Guru. Yuk sama-sama. "Maaf Bunda, kakak terlambat pulang." Yang keduanya, "Maaf Ayah, saya berjanji tidak mengulanginya lagi." Atau, "Maaf Bu Guru, saya lupa mengerjakan PR." Atau ke teman, "Maaf teman atas segala kesalahan tadi." Nah, seperti itu ya contoh ucapan permintaan maaf yang bisa kita sampaikan ketika kita melakukan kesalahan. Baik anak-anak, tadi itu adalah percakapan yang sudah dilakukan Dedi, Lala, dan Bunda ya. Sekarang kita perhatikan Dedi dan Lala belajar bersama tentang alat ukur panjang. Kita mengulang lagi ya. Perhatikan, kita ingat lagi beberapa alat ukur panjang yang sudah disampaikan pada hari Senin kemarin.
kita akan belajar tentang alat ukur baku ya. Kalau yang sebelumnya ada alat ukur tidak baku, contohnya jengkal, depak, langkah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang akan Bu Guru sampaikan adalah alat ukur baku ya. Alat ukur baku itu alat ukur yang sudah pasti ukurannya. Contoh yang suka kita pakai sehari-hari adalah penggaris. Itu kita bawa ke sekolah ya untuk mengukur buku tulis, pensil, penghapus, dan lain-lain. Kemudian ada meteran kain. Meteran ini biasa digunakan oleh penjahit. Betul, kalau tukang jahit mengukur ketika kita akan membuat baju, mereka menggunakan meteran kain. Kemudian ada jangka sorong ya. Itu gambarnya seperti itu. Nanti kita lihat fungsinya untuk apa jangka sorong. Kemudian ada meteran roll kecil. Nah, meteran roll kecil ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang meja, pintu, jendela, dan lain-lain, papan tulis ya, yang benda-benda yang besar. Kemudian ada meteran roll besar. Nah, ini fungsinya untuk mengukur yang lebih panjang dari meteran roll kecil. Contoh, mengukur jalan, mengukur tanah ya, atau rumah, kan lebih panjang daripada ukuran meja, lemari, dan lain-lain. Itu biasanya digunakan meteran roll besar. Nah, itu adalah contoh-contoh alat ukur panjang yang bisa kita gunakan. Nah, kita akan mencoba melakukan benda menggunakan alat ukur meteran dengan menggunakan satuan panjang, meter, dan sentimeter ya. Untuk ukuran panjang tuh ada di antaranya ada meter dan sentimeter yang sering kita gunakan sehari-hari. Contoh, untuk mengukur panjang meja, papan tulis, jendela rumah, dan lain-lain, kita akan lebih mudah jika menggunakan meteran. Yang tadi gambarnya ya sudah kalian lihat. Baik, Bu Guru akan contohkan cara mengukur benda-benda seperti meja, jendela ya. Kita lihat seperti ini caranya. Kita akan mengukur panjang meja. Caranya, meteran itu kita letakkan titik 0. Kalian bisa lihat di meteran ada titik angkanya 0, itu letakkan titik 0-nya tepat pada ujung awal meja. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh anak panah ya, itu awal meja. Letakkan angka 0 di situ. Kemudian hasilnya tarik sampai ujung ya. Kemudian bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja. Kita tarik meterannya, kita lihat angka di ujung meja berapa. Nah, itu adalah ukuran panjang meja. Berikutnya, cara yang kedua untuk mengukur jendela. Cara yang sama ya kita gunakan untuk mengukur jendela. Seperti tadi mengukur meja, letakkan ujung meteran pada awal ujung jendela. Yang ada tangannya kita lihat itu ujung jendela ya. Angka 0-nya kita letakkan. Kemudian tarik meteran. Kemudian bacalah angka terakhir di ujung jendela. Berapa angka terakhirnya? Di situ misalnya 50. Berarti angka tersebut menunjukkan panjang jendela. Dari 0 sampai akhir ujung jendela, kita lihat itu adalah angka panjang jendela. Misalnya 0 awalnya, ujungnya 50, berarti panjang jendela itu adalah 50 cm. Seperti itu ya. Baik anak-anak, satuan panjang yang sering kita gunakan biasanya adalah meter dan sentimeter. Yang paling sering kita gunakan adalah itu ya. Hasil pengukurannya dinyatakan dalam meter dan sentimeter. Bagaimana hubungan satuan tersebut? Apakah meter dan sentimeter itu ada hubungannya? Kita lihat di sini. 1 meter itu sama dengan panjang 100 cm. Jadi panjang 1 meter itu sama artinya 100 cm. Mudah ya? Kalau 2 meter berarti kita tambahkan 02 di belakangnya. 2 meter sama dengan 200 cm.
3 meter sama dengan 300 cm. Atau kita balik, 300 cm sama dengan 3 meter. 200 cm sama dengan 2 meter. 100 cm sama dengan 1 meter. Mudah ya untuk menggantikan meter dengan sentimeter. Udah, tinggal 1 meter 100 cm, 2 meter 200 cm, 3 meter 300 cm, atau dibalik, 100 cm 1 meter, 200 cm 2 meter, 300 cm 300 meter. Seperti itu ya. Baik, nah perhatikan tangga satuan panjang berikut ini. Sebenarnya satuan panjang itu ada banyak ya selain meter dan sentimeter. Ada kilometer, hektometer, dekameter, baru meter. Yang Bu Guru tunjukkan dengan anak panah adalah meter, posisinya ada di tangga ketiga ya. Kemudian dekameter, turun ke bawah baru sentimeter. Nah, yang terakhir adalah milimeter. Ini ada lagunya, nanti kalian bisa mengingatnya sambil bernyanyi. Contohnya seperti ini ya. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Nah, itu adalah lagu untuk satuan panjang. Nanti boleh dihafal ya. Di lain kesempatan kita akan belajar 1 kilo itu berapa meter, kemudian 1000 cm itu berapa meter. Nanti kita akan belajar ke sana setelah kalian pahami dulu yang 1 meter sama dengan 100 cm. Baik, insya Allah bisa dimengerti ya. Nanti kalian coba di rumah nih untuk mengukur benda-benda yang ada di rumah. Di rumah ada jendela, ada meja, ada kursi. Itu boleh kalian ukur dengan meteran ya, meteran roll kecil. Kalau nggak ada meteran roll kecil, meteran kain juga bisa digunakan untuk mengukur panjang meja, kursi, jendela, dan lain-lain. Nah, Bu Guru, kalau yang benda-benda kecil seperti penghapus, pensil, buku tulis, itu mengukurnya pakai apa ya? Nah, kalian bisa menggunakan penggaris. Caranya tadi, letakkan penggaris yang nolnya di ujung buku. Kemudian lihat ujung buku terakhirnya ada angka berapa. Nah, itu berarti adalah panjang buku tulis. Demikian ya anak-anak. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan bisa kalian mengerti. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan lagi ke Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bu Guru. Jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan di rumah ya. Kemudian sering mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan kalau keluar jangan lupa pakai masker. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.